Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Alhamdulillah, pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah, sepatutnya kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga bisa menjalankan ibadah puasa hingga saat ini. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula dari sabda Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka berbicaralah yang baik ataupun diam. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini mungkin relevan dengan sebuah pepatah yang sering kita dengar, yakni diam adalah emas. Dalam hal ini kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah yang dikaruniai lisan, yang dikaruniai pita suara, maka selayaknya kita berbicara hal-hal yang baik, berbicara hal-hal yang bermanfaat, dan berbicara hal-hal yang menyenangkan hati orang lain. Namun kita sebagai manusia biasa seringkali lupa, seringkali khilaf, seringkali tidak sadar bahwa terkadang apa yang kita sampaikan, terkadang apa yang kita ucapkan begitu menyakitkan hati orang lain, begitu menyinggung perasaan orang lain. Mungkin bagi kita sendiri perkataan yang kita sampaikan tidak berarti apa-apa, akan tetapi bagi orang lain itu sangat berpengaruh sekali, baik pengaruh baik maupun pengaruh yang buruk. Jika itu adalah pengaruh yang baik, maka syukur alhamdulillah. Dengan demikian, apa yang kita sampaikan menjadi ladang pahala bagi kita. Namun sebaliknya, jika apa yang kita sampaikan memberikan pengaruh dan dampak yang buruk bagi orang lain, summa na'udzubillahi min dzalik, maka selayaknya kita bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ingat pepatah Arab yang mengatakan, usratul qadam aslamu min usratil lisan. Tergelincirnya atau terpelesetnya kaki atau terpelesetnya kita saat berjalan lebih baik, lebih aman, lebih selamat daripada tergelincirnya lisan. Dalam pepatah ini begitu menunjukkan sekali bahwa jika kita tidak berhati-hati dalam menjaga lisan kita, maka lisan ini akan menjadi malapetaka, baik bagi kita sendiri, bagi dunia dan akhirat kita, begitupun juga dengan orang lain. Dengan demikian, perlu kita saling mengingatkan bahwa sesama seorang muslim selayaknya kita berbicara yang baik-baik saja. Jika berbicara baik dan berbicara buruk, sama-sama menggunakan dengan suara yang lantang, dengan mengeluarkan suara, dengan mengeluarkan energi dan tenaga, mengapa kita tidak berbicara yang baik-baik saja? Dengan berbicara yang baik, tenaga yang kita keluarkan, suara yang kita keluarkan, suara yang diperdengarkan kepada orang lain akan berbuah pahala dan menjadi ladang amal kita. Dari sini terdapat satu sabda Rasulullah yang cukup memotivasi kita untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan 2 kalimat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ilar rahmani, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim." Muttafaqun alaih. Kalimatani, terdapat 2 kalimat, khafifatani, yang mana 2 kalimat ini ringan,
alal lisani, ketika diucapkan oleh lisan. Sakilatani, dua kalimat ini adalah kalimat yang berat. Fil mizani, di dalam timbangan hisab nanti. Habibatani, yang dua kalimat ini pula adalah kalimat yang dicintai ilar rahmani, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat apakah itu? Yakni subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dari hadis ini kita dapat melihat bahwasanya untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, untuk menjadi hamba yang memanfaatkan karunia lisan ini, maka cukup dengan dua kalimat saja. Dari dua kalimat ini kita dapat menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah, menjadi pribadi yang bisa menggunakan lisan kita dengan baik, menjadi pribadi yang senantiasa mengagungkan dan memuji nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini merupakan salah satu contoh dari sekian banyak kalimat thayyibah yang bisa kita ucapkan sehari-hari. Namun kembali lagi kita menjadi seorang yang biasa saja, menjadi seorang yang seringkali khilaf, menjadi seorang yang seringkali lupa bahwa kalimat-kalimat thayyibah ini terkadang jarang sekali kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan lebih parahnya lagi, dalam waktu senggang mungkin kita menggunakan untuk hal-hal yang kurang baik, untuk membicarakan kekurangan saudara kita, membicarakan kekurangan tetangga kita, membicarakan keburukan rekan kerja kita. Semoga senantiasa kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Oleh karena itu, pesan-pesan baik, kemudian ajakan-ajakan baik harus senantiasa kita sebarluaskan, harus senantiasa kita sampaikan kepada orang lain. Agar apa? Agar kita sebagai seorang muslim semakin banyak yang paham, semakin banyak yang mengetahui, maka akan semakin banyak yang mengingatkan diri kita satu sama lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat, hayatul fata bil ilmi wat tuqa, nasrum minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.